Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kerinduan terdalam setiap muslim adalah meraih jannah Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah puncak kenikmatan, di mana lelah menjadi lillah, di mana rasa sakit, rasa sedih berganti bahagia yang tak berhenti. Namun sering ada bisikan dari diri kita sendiri, bukankah amalanku jauh dari kata sempurna? Bukankah surga itu hanya bisa didapat dengan amalan yang sangat berat atau amalan yang sangat melelahkan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarkah surga itu hanya didapatkan dengan amalan yang spektakuler atau amalan yang sangat berat? Di dalam hadis sahih dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwasanya pintu surga bisa dimasuki atau bisa diketok dengan amalan yang sangat ringan, namun memiliki bobot yang sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, khoslatani man khafada alaihi ma dakhala al-jannah huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Kata Nabi, ada dua hal, siapa yang menjaganya maka dia akan masuk ke dalam surga. Huma yasir, keduanya ringan. Wa may ya'malu bihima qalil, akan tetapi hanya sedikit orang yang mengamalkannya. Apa itu? Yang pertama adalah zikir setelah sholat fardu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man sabbahallah fi duburi kulli salatin ashran wa kabbara Allah ashran wa hamidallaha ashran fadhalika khamsuna wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Kata Nabi, barang siapa yang bertasbih subhanallah 10 kali, kemudian bertakbir Allahu Akbar 10 kali, kemudian bertahmid alhamdulillah 10 kali, setiap selesai sholat maka itu berjumlah 150. Jadi jika kita mengerjakannya di 5 sholat waktu, ya, maka jumlahnya 150 jika hanya 10 kali, ya. Akan tetapi fil mizan, kata Nabi, di timbangan Allah itu berjumlah 1500. Bayangkan hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menggunakan waktu kita sekitar 1 menit atau 2 menit, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian amalan yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah zikir sebelum tidur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza awa ila firashihi sabbaha 33 wa hamida 33 wa kabbara 34 fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Dan apabila ia berbaring di tempat tidurnya, ia bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan takbir 34 kali,
maka itu berjumlah 100 di lisan dan berjumlah 1000 di mizan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah di antara kalian yang dalam sehari semalam melakukan 2.500 keburukan? Tentunya jarang sekali ada orang yang melakukan kesalahan sebanyak itu. Artinya hadirin, jika kita melakukan dua amalan ini, ya, itu sudah menutupi dosa-dosa yang senantiasa kita kerjakan setiap harinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak menundukkan kepala dan bertanya kepada diri kita sendiri. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan hanya sedikit yang mengamalkannya, padahal amalan ini sangatlah ringan. Bahkan para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa may ya'malu bihima qalilu? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin hanya sedikit orang yang mengamalkannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaji'u syaitanu ahadakum fi salatihi fayudzakiru hajata kada wa hajata kada fala yaquluha wa ya'tihi 'inda manamihi fayunawwimuhu fala yaquluha. Setan datang saat kalian sholat, lalu mengingatkan kebutuhan ini, kebutuhan itu, sehingga kalian pergi dan tidak sempat mengucapkannya. Dan setan datang saat kalian hendak tidur, lalu membuatnya tertidur sehingga ia tidak sempat mengucapkannya. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan tidak akan membiarkan kita tenang. Saat imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, setan akan membisikkan berbagai daftar dunia di telinga kita. HP-mu sudah berbunyi, pekerjaanmu menumpuk, urusanmu sangatlah banyak, kamu sudah lapar. Akhirnya banyak di antara kita yang baru saja salam, kemudian membalikkan punggungnya, dia mengejar dunia, seakan-akan dunia itu memberikan segalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah urusan dunia yang membuat kita terburu-buru pergi setelah sholat itu lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah? Apakah waktu 60 detik yang kita hemat sehingga kita tidak berzikir setelah sholat itu bisa menyelesaikan urusan kita? Tentunya tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengadukan tentang betapa beratnya beban hidup. Namun saat Allah Subhanahu wa taala memberikan obatnya melalui zikir setelah sholat, kita justru melangkah begitu saja tanpa melaksanakannya. Kita sering berdoa dengan doa yang sangat panjang, meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan amalan yang sangat ringan kepada kita, tapi kadang kita tidak rela meluangkan waktu untuknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita tidur dalam keadaan memeluk kegelisahan, memikirkan hari esok yang belum tentu kita temui. Yang mana jika kita berzikir sebelum kita tidur, itu berarti kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, semuanya kita serahkan kepada Allah. Baik apakah kita bangun keesokan harinya atau tidak, tapi semuanya sudah kita serahkan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan setan memenangkan pertarungan di atas sejadah kita. Mari kita lawan rasa tergesa-gesa setelah sholat. Duduklah sejenak, berzikir, menggunakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan memujinya dengan pujian-pujian yang sangat indah, dan biarkan hati kita meresapi kemahabesarannya dan biasakanlah berzikir kepadanya.
Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengamalkan dua amalan yang sangat ringan ini hingga ajal menjemput kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.